Kalau kita ngomongin fighters yang emang minim akan dash ability, ini kayak gampang banget buat diangkat sama Zushin. Nah, Boy di sini punya peran yang begitu krusial, terutama untuk bisa menghancurkan bagaimana formasi lini depan dari Dewa. Mereka punya Ruby, mereka punya Terisla, mereka punya Alpha. Jadi ini kayak lagi-lagi 3 fighters ya triple problem gitu loh. Dan semuanya juga punya efek sisi tambahan ya, yang itu bakal jadi cukup menyulitkan ketika dari Gigfam nggak bisa melepas hal itu. Makanya peran dari Baloyski juga nih yang akan jadi pertanyaan besar. Itu dari Satellite Emblemnya juga udah terlihat ya Prof ya. Basic Almond ya. Yep. Kuatnya Basic Almond berarti dia kayak bakal lebih ready untuk tim fight jangka panjang. Karena dia nggak bakal kebingungan soal mana consumption-nya dia juga. Terus buat ngomongin Kufranya Baloyski, dia juga bawa Fearless. Quantum Charge, seenggaknya ada heal tambahan juga nih. Kalau dia bermain dengan pasifnya. Dan Ray, dia udah level 4 juga. Ini Vincent benar-benar memaksimalkan mobilitas yang emang dia milikin ya. Dia tadi kelihatan loh. Atas bawah farmingnya jalan banget loh. Iya, karena memang harus juga ya untuk bisa ngebuat Vincent-nya agak fat di game kali ini. Mempermudah dia juga nanti untuk perebutan objektif. Karena sekarang dari Gobs-nya. Weh, dan Gobs ya langsung dikeroyok begitu saja. Tapi Gobs masih punya flicker dan itu pun sudah dia keluarkan. Berhasil untuk bisa kabur untuk sementara. Wah, 3 pemain ya. Langsung kasih pressure di awal-awal. Mungkin sambil menyambut juga ya untuk kedatangan dari Turtle pertama kita di game kali ini. Dan Baloyski memang sudah mulai terpantau di sana, tapi tidak dengan keberadaan dari seorang Vincent. Yap, Aboy sudah level 4 tapi Turtle menjadi milik dari Gigfam. Karena seperti biasa, Fanny agak di awal-awal santai dulu ya. Iya, bukan objektifnya Fanny juga sih untuk dapetin Turtle. Point kill itu baru objektifnya Fanny. Dan sekarang Vincent showing off di top lane. Dan sekarang kayaknya terlalu terburu-buru juga untuk langsung menuju ke area dari Roger. Jadi lagi-lagi dengan target dari Fanny. Di sini yang bisa ditarget cuma Hijume, tapi Hijume juga punya pasif dari Aurora. Kayak no target jadinya buat Fanny dari Vincent. Nggak bisa all in dari sekali jalan doang ya. Jadi memang butuh banyak resource dulu dari sisi yang lain. Butuh temen sih. Butuh teman dan secara damage berarti ke arah Cadera. Karena kalau Chosen sendiri dari segi damage mungkin nggak terlalu massive. Nah tapi Cadera nanti ketemu sama Watt. Wattnya first itemnya Thunderbelt. Wah. Dan kalau misalkan first item Thunderbeltnya udah jadi, dia tinggal ngumpul Wait, stack. Emo Vendor-nya dikeluarkan, Spiral Alpha-nya langsung terlihat tapi Glacier tadi nggak kena. Ya masih cukup aman ya untuk saat ini dari Baloyski meskipun harus mengorbankan spellnya. Tapi nggak masalah selama nyawanya bisa tertahan. Dan memang ini bakal jadi informasi tambahan. Mau dibalasin tuh hampir aja dan Vincent hadir untuk bisa memfollow up tapi mereka bubar kembali. Ya karena Ruby sih efek dashnya juga lumayan banyak ya. Dan dengan refleks yang bagus itu akan ngebuat Moeza jadi jauh lebih aman. Berbeda dengan dari seorang Hijume mungkin yang bakal coba untuk dikasih pressure lagi. Oke, tapi Hijume kayaknya masih play safe aja sih di belakang. Karena dia juga lagi-lagi ya, dia mainnya bush camp. Jadi siapapun yang nanti miss untuk bushnya, itu Gigfam yang akan terjebak sendiri. Mereka pada intinya nggak mau kalau seandainya nanti Dewa juga pegang bush yang penting. Biar nanti apa? Biar nanti Baloyski bisa ngelakuin Tyrant Revenge dengan aman. Karena kalau misalkan Baloyski-nya nanti nggak bisa melakukan Tyrant Revenge di point yang akan menjadi keuntungan untuk Gigfam, Dewa yang bakal punya kendali atas tim fight mereka. Itu tuh gak enak tuh dibanting-banting kayak gitu sama Lentera itu Cep. Orang mau kemana tapi gak boleh. Hey! Tyron Revenge dan juga Tyron Reds dari Pale begitu indah tapi Moeza masih berhasil bagian pada perbedaan first blood-nya menjadi milik dari Jumen begitu baiknya dan juga penalti zone terjadi pada perbedaan di mana Aboynya berhasil dihancurkan dan mereka masih melanjutkan lagi bagaimana tim fight terjadi. Coba lihat masih ada satu orang Gobs yang memang tadi mencoba untuk bisa memberikan gangguan tapi sedikit lagi tersisa Gobs sendirian di area tersebut dan dikeroyok lah sudah. Wah, di absen satu persatu pemain dari Gigfam berhasil dipulangkan bahkan ya Turtle objektif. Ini jatuh juga ke tangan teman-teman dari Dewa United. Ini apa sebenarnya yang terjadi dari Gigfam? Miss moment, miscalculation. Moeza yang tadinya dikira tumbang ternyata masih ada Brave Smite dan dibalikin dengan Ray. Langsung lihat Spiral Alpha. What? Ray begitu menyakitkan damage yang dia berikan. Iya kan? Kalau ketemu sama Kufra, fighter kayak Alpha yang punya true damage, yang punya damage sangat-sangat konkret ini lebih perfect digunakan. Wah, dan sekarang dari seorang Gobs ya mungkin. Dikeroyok lagi dan masuk lagi itu damage 12, bulir-bulir lucu. Gak ada apa-apanya Vincent. Pergi ke tempat yang lain, berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi sekarang Zamar Force sudah terlihat di area tersebut. Dengan adanya lagi satu Frost Breeze yang dikeluarkan. Cadera masih berusaha untuk bisa pergi lagi ke tempat yang berbeda. Tapi Watt menggaruk-garuk ke dalam satu area. Dan mereka begitu ganas untuk bisa mendapatkan poin ke Vincent yang kembali hadir. Menjadi tujuan utama. Hanya saja ini belum berhenti kayaknya. Wah, masalahnya Gobsnya memang selamat dari di bagian bottom lane, tapi sekarang tertutup. Oke, sedikit lagi tersisa Vincent
menjadi korban lagi di dalam pertempuran dan Baloy hanya menjadi notifikasi dan Ray walaupun dibanting ke bagian belakang tapi setidaknya sekarang Ray masih bisa bertahan tapi dibanting kembali dan sekarang waktunya mereka mendapatkan shutdown tapi pertempuran terus terjadi lagi. Oke, pembalasan ya coba untuk dilakukan, Prof. Ya, tim fight jangka panjang udah pasti bakal jadi teritorial dewa ya. Lihat langsung unggul 4.600 gold loh. Baloyski tumbang 3 kali. Dan ini membuat Ray sebenarnya udah snowballing dari early game. Dan memang udah jadi War Axe-nya juga. Jadi udah ready banget untuk tim fight. Watt dapetin Thunderbelt tadi langsung Sky Piercer. Ini attack defense-nya komplit banget. Dan kalau boleh jujur, kalau Watt-nya nanti lebih cepat untuk join team fight dan jadi eksekutor, ini Dewa bakal punya damage yang masif banget. Karena Hijume punya burst area. Ditambah lagi ada penalty zone dari Sorizo. Jadi kayak jangan kaget kalau seandainya combo yang bisa diciptakan dari Dewa ini lebih kejam dibandingkan dengan Geek Farm yang hanya mengandalkan counter setup dan bush dari Baloyski. Iya sih, ini Baloyski harus coba untuk membuat momen kepada Sorizo. Sekarang Sorizo dikeroyok habis-habisan, Sorizo bisa dia kabur tapi penalti zone langsung dia keluarkan begitu saja. Akankah dirinya masih bisa selamat tapi Sorizo masih berhasil kabur ke tempat berbeda dan Gops harus kembali bersama dengan rekan-rekannya. Ya, dan gak banyak juga sih yang terkuras. Ngebuat Ray punya space yang cukup banyak untuk bisa ngedapetin ke arah turtle. Tapi target selanjutnya nih, mau ke arah outer turret di area mid lane kah? Karena Baloyski juga udah mulai bersiap-siap. Emo Vendetnya tadi terlihat ada pergerakan Sorizo di bagian belakang. Zaman Force-nya ada di bagian tengah tapi Tadera malah menjadi korban utama. Dan Moeza pun menjadi korban tambahan Watt. Numpang lewat tapi sempat untuk bisa dibanting. Untungnya masih tertahan dengan satu dinding yang ada di atas tersebut. Dan juga pergerakan dari Sorizo masih selamat karena dinding juga tuh. Ya, ini terlalu banyak ya sebenarnya eliminasi yang udah mulai diberikan kepada Dewa United. 6.000 sekarang perbedaan goldnya dan apa yang harus dilakukan oleh Geek, Prof? Kayak mereka mau nge-gang ke arah tadi kan Sorizo-nya kan di area bottom lane. Tapi kebetulan Sorizo-nya juga udah OTW ke arah Queen Swings. Jadi kayak susah banget untuk bisa mendapatkan momentum. Untuk bisa burst down langsung ke arah dari Terizla. Mereka butuh banget untuk mungkin caderannya pun join fight dan nge-damage juga. Karena kalau misalkan cuma Vincent, ini masih bisa di-deny damage-nya dengan adanya Queen Swings. Di sisi lain, kalau kita ngomongin soal item dari Baloyski, dia first itemnya Thunderbelt. Dia mau ngumpulin dulu nih untuk mungkin hybrid defense-nya. Tapi lagi-lagi jangan biarkan Watt snowballing, karena lihat apa? Endless Barrel next-nya. Ada 2 true damage yang bisa diberikan. Yang pertama dari Thunderbelt, yang kedua dari Endless Barrel. Dan belum lagi ditambah dengan ada true damage dari Threshold HP, efek Lethality, Sky Piercer. Ini kayak jadi paket lengkap banget untuk mengeksekusi lini depan atau bahkan lini belakang. Betul, masih ada harapan sih pastinya buat teman-teman dari Geek Farm, tapi tidak ada yang aman sama sekali ketika mereka keluar dari zona amannya, yaitu area turret yang masih mereka miliki. Kecuali kalau kita lihat juga dari posisi Vincent yang mau nggak mau dia harus bisa makan split push. Ya tapi lagi-lagi ya kalau misalkan nanti Vincent ketemu sama Sorizo, ya nggak bisa untuk numbangin secara instant kill juga. Sorizo bakal jadi garda terdepan yang annoying banget untuk teman-teman dari Geek Farm. Mereka all in ya Lordnya free. Mereka nggak makan untuk mungkin Sorizo-nya, ya Sorizo-nya bisa bikin momen gitu loh. Apalagi flickernya ready sekarang. Waduh, langsung dimajuin kayak begitu saja. Dan pergerakan dari Aboy langsung mundur teratur. Bahkan tadi Glacier-nya terlihat di dalam area tersebut. Penalti zone langsung dikeluarkan. Dan Vincent yang menjadi korban kembali di dalam pertempuran tersebut. Baloyski-nya menjadi korban kedua. Kali ini Geek tidak bisa melakukan banyak hal padahal di dalam area defensif mereka sendiri. Dan Bloodwings ada di dalam tubuh dari Hijume sekarang. Wah, dan ini menjadi tumbangnya Vincent untuk ketiga kalinya. Sementara Lordnya jadinya bebas banget di tangan teman-teman dari Dewa United. Vincent benar-benar udah mulai mengalami pengalihan fungsi dan sekarang surprise. Waduh, Emo Pendantnya enak banget menarik ke dalam rumputan. Untung Gops masih bisa kabur. Ya, ini masih aman aja buat Gops-nya juga. Dan kalau ngomongin advantage, lihat OTW 8.000 gold dengan Lord yang didapatkan secara gratis. Dan lagi-lagi masih belum ada jawaban atas lane jauhnya juga karena Sorizo masih terlalu kuat di garda terdepan. 4-0-2 Festival of Blood, War Axe. Itu udah kayak hampir perfect banget untuk spell fam yang dia dapatkan. Ditambah lagi ada Winter Crown. Ada Winter Crown. Gak bisa ini untuk Sorizo di ganyang 5 player pun kayaknya masih bisa buying time harusnya. Berat sih memang ya kalau ngelihat dari Terizla yang dapetin makanan, apalagi gap goldnya udah terlalu jauh. Tapi dari Aboynya nih, ketika menggeser pemain, dia juga harus mulai hati-hati dengan siapa yang dia geser. Karena kalau misalnya Ray diajak masuk ke area rumah dari Geek Farm, wah ini bakal jadi bahaya. Dipotong lagi sama Sorizo. Dia tahu kalau Vincent pasti bakal nge-cut area mid atau bahkan top lane. Jadi buat sekarang malah bottom lane-nya berbahaya karena Sorizo masih punya flicker penalty zone. Apakah bakal dia gas atau tidak? Yap, Baloy hanya bisa melihat dari kejauhan dan Aboy sekarang mendapatkan damage yang cukup banyak masuk ke dalam tubuhnya. Baloy akan mau lompat ke bagian depan dan masih di cancel begitu saja dan mereka cukup sabar.
Ya, masih bisa dijaga dengan baik ya sejauh Ya. ini meskipun passive turret, tapi 1 menit lagi sampai seluruh passive turret memang benar-benar akan menghilang. Dan posisi dari seorang Vincent ini masih cukup rajin juga untuk nge-clear seluruh wave minion yang coba untuk mendekat ke arah rumah mereka. Ya, Vincent bahkan sampai beli War Axe loh. Dia tahu kalau misalkan dia join ke dalam team fight, dia nggak bakal bisa survive lama-lama. Dia butuh banget spell vamp agar still caber. Ini benar-benar kayak bisa jadi jawaban tepat untuk dia bisa survive dengan spell vamp plus damage yang dia miliki. Karena apa? Karena rata-rata dari dewa ya. Lihat Hijume, dia punya Blood Wings, ada shield evac, ada pasif juga yang membuat dia survive. Mueza sekarang dia punya immortality. Sorizo bahkan punya Winter Crown. What? Ya dia punya Thunder Belt, jadi ya itu udah ngebuat dia sustain banget untuk bertahan hidup. Dan Ray, dia udah punya Oracle, udah punya Queen's Wings. Bakal susah banget untuk Vincent mendapatkan even solo kill. Di sini kayak bukan gamenya Fanny, dibuat sama teman-teman dari Dewa. Oke, ada penalti zone dan connect. Karena beberapa player kan tadi memang langsung berhasil dihantam begitu saja. Aboynya masih berhasil selama di bagian belakang mencoba untuk bisa membuat ke arah beberapa player berhasil langsung diterbangkan. Tapi ternyata Cadera, Akenan, Baloski menjadi korban lanjutan. Vincent yang mungkin ke arah mana? Vincent masih berusaha untuk bisa menghancurkan karena satu otot tapi di belakangnya coba lihat. Ada 3 player tadi yang berusaha untuk bisa langsung ngikutin pergerakan dari Vincent. Ditembakin sakit banget, berubahlah sudah bersiap untuk Lycan Fall. Dan akan diikutin sampai pada satu terakhirnya. What? Tidak memberikan nafas sedikit pun. Mega kill berhasil diamankan oleh seorang Watt. Dan kita lihat bagaimana upaya untuk nge-tag Sorizo udah bawa 5 pemain pun masih nggak bisa. Memang nggak bisa sih untuk sekarang ya lebih tepatnya. Tapi entah menuju ke late game mungkin Cadera akan bisa memberikan power spike dari Haritnya. Namun lagi-lagi kembali ke itemization karena immortality sudah ada di tangan dari Dewa United Esports. 2 bahkan, Mueza dan juga Sorizo. Lini jauhnya aman banget. Vincent gak bakal bisa ngelakuin split push. Tinggal gimana Dewa memanfaatkan Lord kali ini karena winning condition ada di depan mata mereka. Lihat, 1v1 Vincent yang mundur. Padahal Vincent punya War Axe. Wah itu setengah darah sih udah langsung menghilang. Dan dengan Lord kali ini dengan Blade of Despair juga yang baru saja diamankan oleh seorang Watt. Physical damage yang besar harus bisa ditanggulangi oleh para pemain dari Geekfam dengan kondisi yang lumayan terbatas. Oke, di tengah mereka mencoba untuk bisa memasukkan keseluruhan dari tiap skill yang mereka miliki juga. Ada juga Mueza maju tadi mengejutkan kita semua, menabrak ke arah dinding. Di tempat yang lain dari Sorizo-nya cukup jauh memantau saja. Ya lagi-lagi ini kalau ngomongin soal Mueza ya. Dia cuma tinggal cari momentum di mana teman-teman dari Geekfam ada yang lengah satu. Itu kita langsung di Eye of Bandit. Dan itu mungkin Cadera. Oke. Atau Gops. Atau siapapun. Dan Cadera sekarang masih punya Purify tapi tidak untuk waktu yang lama, mungkin nanti akan langsung bisa digunakan. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi dengan satu lagi Moped yang udah langsung dikeluarkan. Bahkan sekarang Aboy masih berhasil untuk membanting lagi karena dari Mueza, tapi Mueza masih punya satu immortal di dalam tubuhnya. Mereka diusir mundur jauh bahkan ke bagian belakang. Ada satu orang yang kehilangan immortal. Muezanya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Muezanya masih berhasil selamat tapi sedikit lagi yang tersisa. Vincent masih berhasil satu player dan Wattnya berhasil dicat begitu saja. Double kill berhasil didapatkan. Vincent masih ingin lebih terlihat. Sorizo tepat berada di depannya tapi Winter Crown langsung dikeluarkan begitu saja. Satu terakhirnya tapi Sorizo masih berhasil bertahan. Satu pemain yang dalam kondisi sekarat pun ini masih bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari kejaran Navani di tangan dari seorang Vincent. Tapi yang jelas ini jadi satu titik cerah juga ya buat Geekfam karena mereka berhasil makan defensif dengan sangat rapi. Mereka tahu targeting seperti apa dan bahkan mereka dapetin Watt bersama seorang Mueza. Wah itu bener-bener kayak jadi momentum balik buat Geekfam. Yang tadinya unggul 10.000 gold dari Dewa, sekarang Dewa kehilangan 2.000 gold. Comeback yang sangat instan. Dan Ray yang mungkin harus memperhitungkan bagaimana kalkulasi damage-nya. Karena Cadera sudah mulai bisa mendeliver damage secara maksimal. Dia udah punya Holy Crystal juga. Sekarang bush-nya mau dicari satu demi satu. Tapi ingat Mueza udah gak punya flicker. Jadi kayaknya mungkin menunggu Lord selanjutnya Pak Bolong. Dibandingkan dengan mereka kekurangan resource dari battle spell dan mereka malah team fight dalam keadaan disadvantage. Tapi berarti bisa kontes kah untuk Geekfam di arah Lord kali ini? Belum. Belum? Belum. Oke. Tapi mungkin bisa melakukan hal-hal lain seperti defense lagi. Baru nungguin Cadera selesai dengan item selanjutnya. Either way, mungkin bisa langsung menuju ke Divine Glaive atau mungkin bisa menuju ke Blood Wings. Karena Holy Crystalnya udah ready sih. Oh iya. Tapi kalau misalkan mau dipaksa fight 5 lawan 5 apalagi di luar dari area base dari Geekfam.
itu kayaknya aku nggak menyarankan sih untuk sekarang dengan perbedaan gold 8.000. Iya sih, butuh waktu lebih lama lagi mungkin ya buat teman dari Geek Fam, tapi tetap masih ada harapan yang terlihat di tangan mereka dan Amoy bakal coba untuk ngebuka informasi terlebih dahulu. Emang kayak mereka tuh nongol berlima, kita emang mancing ayo berantem gitu. Ya Dewa emang mau kayak gitu sih. Diajak ya. Dewa emang mengincar hal tersebut lebih tepatnya. Mereka ingin teamfight di luar area dari base Geek Fam. Karena Geek Fam sekarang yang repot sama 2 wave minion yang ada di mid lane dan juga bottom lane. Ya, karena udah berubah jadi super minion juga. Jadi untuk Vincent yang dari tadi Waduh. pas push, Aboy hampir tertangkap. Ini jadi agak susah ya buat Vincent yang juga menjaga manajemen wave minions ya. Kaget juga kita tuh lihat tuh. Iya. Tapi sekarang dengan adanya Lord, dengan fighter juga di bawah, mereka masih cukup sanggup lah ya untuk bisa menanggapi dari Dancing Lord kayak begini. Masih sanggup lah kalau fighter. Oh, conceal play Ada nih. conceal play, terlihat Mueza mencoba untuk bisa mendapatkan Baleski di mana dirinya masih bersembunyi dalam rebutan, tapi Baleski malah menjadi korban pertama. Mencoba untuk bisa maju ke bagian depan, tapi ada Winter Crown yang dikeluarkan oleh Alpha dan mereka semua yang masih berhasil selamat. Mereka berkumpul berlima Immortal di dalam tubuh dari Ray. Pak Pulung, Nevin, sorry itu nggak di dalam bush. Makanya tadi Ray udah melihat dan Udah udah melihat mendeteksi, udah kelihatan. Makanya Muiza langsung flicker kan? Ketahuan tadi Karena berarti. dia di luar dari bush sebenarnya. Dan Oke. Ray udah mendeteksi hal tersebut. Jadi mereka langsung mengganyang Baloiskinya 6 kali tumbang. Wehey, I'm offended-nya tadi. Ternyata dibalas karena masih ya dengan adanya satu bandingan. Namun Mueza tidak bisa diselamatkan kembali Gops-nya masing-masing. Mereka udah kehilangan satu player, tapi Baleski juga masih belum kembali. Bakal tuh sekarang sedikit lagi bisa Watt yang akan bisa bertanda Watt. Malah berhasil dihancurkan. Tapi Jadera menjadi korban pula. Jadera yang baru saja mendapatkan satu poin eliminasi yang begitu mahal, tapi dia juga harus bisa di-take down karena ada Hijume. Hijume yang gak terpantau sama sekali dan sekarang Zorizo. Oke, Baloy tanpa adanya satu follow up damage dari tersebut, Vincent hanya bisa melihat dari kejauhan. Cukup beresiko apabila mereka mencoba untuk bisa menabrakkan masuk Tyron dan dikeluarkan tadi cukup mengakhirkan dan penalti shotnya. Mereka bertarung di dalam area rebutan begitu kecil. Baloyski, si kilometer tersisa, boy masih berhasil mundur juga. Vincent pergi ke arah yang lain dengan adanya SP yang terus digerus di dalam tubuhnya loh tadi. Wah, itu udah tipis banget sih, tapi Vincent still survive. Ini jadi lagi-lagi kabar bahagia untuk Geek Fam karena semakin lama gamenya akan semakin mudah untuk mereka ngebalikin keadaan. Ya, karena Jadera akan punya power spike yang mengerikan di late game. Dan ingat Ray sekarang harus memanfaatkan Lordnya. Tapi ingat Lordnya, ini belum Lord Evolve loh. Mereka harus reset dulu untuk mendapatkan Lord Evolve, tapi nggak mau. Mereka cukup dengan Lord Enhance. Apakah ini akan menjadi jawaban? Menurutku belum tentu juga karena sebenarnya Geek Fam masih punya daya untuk mempertahankan base mereka. Yap. Via Vincent yang sekarang Vincent barusan kayaknya mengeluarkan kasut. Iya, buset deh itu Vincent bener-bener terang-terangan banget itu mau ngambil orange buff-nya. Ada Roger di situ, ada Roger. Agak frontal ya untuk dapetin orange buff-nya. Tapi memang kalau dari Vincent sendiri ya tugas utama dia saat ini hanya ke arah wave manajemennya terlebih dahulu nih. Sebisa mungkin dia delay pergerakan untuk Lordnya, sebisa mungkin bikin jangan sampai ada 3 push secara bersamaan. Ya 3 push itu akan merepotkan ya tentunya untuk teman-teman dari Geek Fam. Tapi 1v1 bottom lane, Sorizo. Oke, Sorizo kali ini cukup tergerus juga SP-nya. Namun di tempat yang lain akankah Aboy berhasil untuk bisa menarik satu orang untuk bisa mendekat ke arah dari rekan-rekannya. Dan juga Jadera mencoba untuk bisa mengatakan DP lewat sisi sebelah kanan. Dan penalti salah dikeluarkan tapi Gops-nya udah gak kuat lagi. Langsung saya menghilang dengan sangat cepat. Ray-nya memiliki satu counter strike. Tapi beberapa pemain dimiliki oleh Dewa. Mereka memiliki sedikit IP di dalam tubuhnya. Dan sekarang pertempuran yang tepat berada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh dari King Pam itu sendiri. Watt yang masih berusaha untuk bisa menghancurkan langsung ke arah satu base utama. Namun sekarang sedikit IP tersisa. Masih ada Mueza yang berusaha dan juga Immortal udah pecah di dalam tubuh dari Watt. Tapi Watt-nya memaksakan keadaan. Bahkan untuk sekarang mereka kehilangan dari 3 player saja. Ada satu Winter Crown di dalam tubuh dari Vincent. Tapi Vincent masih berusaha untuk bisa masuk ke dalam satu region. Untuk bisa ke region SP dan juga kemenangan tetap hadir. Tetap hadir bagi Dewa United Esports. Tetap